Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal klasifikasi oli. Oli bagaimana sih yang tingkat tinggi, oli bagaimana sih yang tingkat rendah. Jadi ada yang ngomong bahwa Mediterran SE gitu kelasnya lebih tinggi daripada Mesran B40. Karena kelasnya lebih tinggi, maka kualitasnya lebih tinggi. Banyak orang yang senada dengan itu ya, ngomong oli ini kelasnya lebih tinggi, oli ini kelasnya lebih tinggi. Terus dari mana orangnya itu tahu kelasnya lebih tinggi atau tidak? Biasanya satu, dari sisi harganya. Terus dua, tulisan di labelnya. Jadi orang berpikir bahwa oli yang harganya mahal pasti kelasnya lebih tinggi. Entah itu semerek, sepabrik, seperusahaan, ataupun yang beda perusahaan, beda merek, beda impor, beda lokal. Jadi walau misal ada beda 2.000 atau 10.000 gitu ya, yang lokal harganya lebih murah, yang impor harganya lebih mahal, orang berpikir bahwa yang impor pasti lebih bagus. Jadi nggak pernah ada pada pikiran orang-orang itu bahwa oli impor itu harus lebih mahal karena biaya transportasinya lebih jauh. Nggak pernah ada pikiran seperti itu pada orang-orang. Jadi ada lihat oli harganya 2 kali lipat, dianggap pasti lebih bagus. Terus yang berikutnya adalah kelas berdasarkan bahan olinya. Bahan olinya apa? Mineral, semi sintetik, sintetik ya. Sintetik juga kata-katanya nggak harus sintetik, ada sintis, teknosintis, ada sintetik teknologi, macam-macam. Orang nggak pernah bedakan istilah itu. Ada kata-kata YNT itu aja sudah cukup, sudah dianggap olinya pasti sintetik. Gak peduli dari pabriknya pakai istilah khusus atau apa, gak ngereken, pokoknya sintetik itu bagus. Gak peduli kata-katanya sudah dibumbui macam-macam, sing penting ono sintetik. Mineral dianggap kelas paling rendah. Terus yang berikutnya adalah dari sisi klasifikasi API atau standarnya ya. Jadi oli dengan standar API lebih tinggi itu pasti akan dianggap lebih baik. Jadi kalau sekarang ada SP, seharusnya pabrikan oli itu menangkap kebodohan masyarakat ini ya, dengan mengeluarkan standar oli yang sekarang ini belum pernah ada di dunia. Seperti misalnya SR, ST. Wah, ini lebih baru lagi ini standarnya ST. Karena toh orang-orang juga nggak pernah lihat ke websitenya API. Orang-orang itu gak ngereken lembaganya walau mereka menggunakan standarnya. Gak ngereken omongane dari lembaganya walau mereka pakai standarisasi dari mereka, dari lembaganya itu. Ya, itulah karakter orang Indonesia. Jadi oh ini standarnya ini tinggi gitu ya, tapi nggak pernah mencoba menyelami opo omongane standarnya. Jadi kalau diomongi oh oli API yang bener itu harus ada logonya, diguyu. Wah kakak oli ono tulisannya API ISN ya pasti ori lah. Gak ngereken omongane lembaga API-nya, nggak menggubris omongan dari yang mengeluarkan standar tersebut. Karakternya orang Indonesia seperti itu. Ya mau dibilang ya apapun, buktinya banyak sekali orang yang seperti itu.
baik mereka yang lulusan S1, S2, profesor, gak penting. Walau mereka ya kerjanya teknik mesin, kerjanya teknik kimia atau apa, pernah belajar di oli, pernah belajar di pabrik oli, pernah kerja di pabrik oli, pernah terlibat langsung pembuatan oli, tetap saja sama. Orang yang sering bongkar mesin, orang yang sering utak-utik motor, utak-utik mobil, yang punya bengkel, yang punya dealer, dan seterusnya, itu orang-orang itu cuma memperhatikan omongan orang lain saja, tidak peduli omongannya dari yang mengeluarkan standarnya tersebut. Gak direken, gak digubris, gak tahu diwaca, gak tahu ditelok dokumen isine kayak apa ae. Jadi bahkan sampai sekarang ada orang yang berusaha mengajarkan orang lain soal oli ya. Ngomong olinya itu terbaik ya, penulis ngomong Pak Arif dari Wealthy. Orangnya kayaknya nggak pernah ya baca dokumen API 1509, dokumen yang menjelaskan sebenarnya oli API itu harus lulus uji apa aja. Nah, kalau yang berusaha menjelaskan saja nggak pernah baca dokumennya API, apalagi orang-orang yang sok tahu soal oli, seperti misalnya, wah, oli kok diuji pemanasan, di mesin itu nggak ada bagian yang panas gitu ya. Ya sayangnya kebanyakan orang sekarang itu nggak tahu ya bahwa di namanya motor sekarang itu kebanyakan masih dilengkapi dengan ruang bakar. Jadi levelnya orang Indonesia itu sudah separah itu ya. Jadi yang namanya mesin itu dia pikir nggak ada namanya ruang bakar. Dipikir mesin-mesin motor yang ada di jalanan ini nggak ada ruang bakarnya. Dia juga nggak tahu apa konsekuensi mesin ada ruang bakarnya. Kalau mesin ada ruang bakarnya, apa yang terjadi? Panas, Mas. Namanya ruang bakar itu panas. Kalau panas, olinya harus tahan panas. Nah, kita sekarang menginjak ke klasifikasi ini ya. Mulai dari yang pertama dulu, masalah harga. Ya, yang jadi masalah adalah orang-orang ini sudah kadung percaya bahwa oli harga mahal pasti bagus. Jadi sepertinya sudah ada standar dari pabrikan oli ecek-ecek, pabrikan oli merek nggak jelas, bahwa ada harga psikologis yang harus ditembus untuk bisa jual oli. Yang satu tentu oli murah. Oli murah itu ya pasti harganya yang di bawah 30.000. Jarang ada orang yang ngomong oli di bawah 25.000, Mas. Kalau sekarang orang-orang itu pasti ngomongnya oli di bawah 30.000. Jadi pabriknya ya jual oli yang harga di pasaran kurang dari itu. Kualitasnya kayak apa ya wis lah kayak ngono iku. Tapi juga ada pabrikan-pabrikan yang menjual oli dengan harga psikologis yang selalu 100.000. Jadi harga psikologisnya adalah 100.000. Oli-oli ya banyak lah, oli-oli yang harganya pakai harga psikologis 100.000 itu. Kalau pas pasarnya turun, nanti kemudian harga di lapaknya jadi turun gitu ya. Penulis ya beli beberapa oli yang harganya turun karena nggak laku tersebut. Tapi harga bandrol resmi ya itu adalah 100.000. Ya cek sendirilah oli harga 100.000 itu berapa banyak. Ada juga yang mengeset harga yang standar harga oli impor untuk kelas tertentu. Jadi contohnya oli full sintetik yang impor, oli
oli yang tulisannya full sintetik yang impor itu harganya kira-kira berapa? Kira-kira 150.000. Jadi oli yang punya merek luar ya terutama itu akan pasang bandrol harga nggak mungkin kurang dari 150.000 walau itu buatan lokal. Jadi walau olinya sudah lokal, harganya tetap dipatok tinggi. Karena apa? Karena harga psikologis. Dan orang itu kalau sudah pakai oli mahal, sudah membabi buta, nggak pernah peduli keadaan mesinnya. Misal suara mesin kasar, suara mesin nggak enak, nggak peduli. Yang penting pakai oli mahal ini. Masalah mesinnya jadi macam-macam, nggak peduli. Kalau misal ada masalah apa-apa, yang disalahkan apa? Yang disalahkan adalah mesinnya. Dia nggak akan menyalahkan olinya, karena dianggap mustahil ada ada oli yang kualitasnya di bawah standar. Dia nggak berpikir dari dari kecurangan ya. Dia nggak berpikir bahwa pabrikan itu berani curang. Padahal ya, wah, selama penulis coba oli itu terus gak karu-karuan ya pabrikan itu curangnya ya. Ada yang ya pakai merek bagus tapi bahannya amit-amit, kualitasnya amit-amit. Terus ya wis bener-bener nggak layak pakai lah. Orang selalu menganggap bahwa oli sing tulisannya mineral itu levelnya lebih rendah daripada yang sintetik. Kalau mineral versus sintetik, penulis sudah sering jelaskan. Ya intinya adalah sebenarnya oli sekarang semuanya ya masuk kategori mineral. Kalau ada orang yang membedakan, oh yang mineral itu pakai grup 1, emang dia bisa buktikan bahwa oli sing tulisannya mineral itu adalah grup 1. Karena sekarang kayaknya sudah nggak ada ya pabrik oli, pabrik pengolahan minyak yang produksi oli grup 1, baik secara online ya atau offline. Ono tak? Karena secara online sendiri penulis nyari itu justru malah oli yang mahal sekali ya, seperti misalnya oli Harley Davidson yang nyebut solvent refined, mbok saiki gak nemu. Tapi nyari oli yang kategorinya solvent refined itu nggak ada ya, nggak ada. Semua yang di online itu bahannya minim hydrotreat, beberapa hydrocrack, beberapa merupakan oli spesial yang ya campurannya oli hydrotreat atau hydrocrack, tapi dengan kemampuan yang jauh lebih baik dari merek lain misalnya. Ya kalau misalnya ada yang ngomong, oh pakai bahan grup 1, ya, coba cari contoh itu sumbernya beli di mana. Dan yang penulis temukan adalah di Indonesia ini yang banyak adalah pabrik pengolahan oli bekas. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah yang besar itu satuannya adalah kiloton per bulan apa per tahun gitu ya, juta barel per tahun. Satuannya sebanyak itu. Nah itu konsumennya siapa? Merek-merek oli apa saja yang menggunakan bahan daur ulang itu sehingga produksinya kok sampai segitu banyak. Jadi istilah mineral sintetik itu jangan dipakai sebagai kelas lah. Karena sintetik sendiri penulis ngejar kemana-mana, mau yang bakar oli, mau yang punya pabrik oli, tahu bahwa oli mereka sebenarnya kalau di kategori zaman dulu masuk mineral. Zaman dulu oli grup 3 itu nggak masuk sintetik.
Tapi setelah ya sering disebut antara Castrol dan Exxon Mobil, jadinya masuk sintetik. Setelah itu wes nggak ada terkontrol lagi, nggak ada polisinya, nggak ada pengaturnya. Sopo ayo, mungkin ada yang ngomong, wah kalau menipu gitu pasti akan dituntut sama polisi. Emang ada hukumnya? Untuk menuntut kan harus ada hukumnya dulu. Hukum bahwa ngomong sesuatu ini sebagai ini itu nggak boleh. Emang kalau di dunia oli ada hukum itu? Kan nggak ada. Kalau nggak ada hukumnya ya mana bisa dituntut. Ya pabrik bebas, hukumnya nggak ada, bagian yang ngatur juga nggak ada, wes bisa seenaknya. Terus ini juga berlaku untuk standar sertifikasi oli. Jadi sertifikasi oli itu mahal untuk tujuannya ya. Mahal itu bukan cuma untuk nyogok lembaga API.org saja, tapi karena biayanya juga luar biasa mahal. Kalau kita ya, kalau misalnya mereka pernah baca dokumennya API, mereka bakal tahu bahwa untuk uji yang dilakukan lembaga API itu nggak mungkin murah. Ujinya juga jauh lebih banyak daripada SNI. Ujian SNI mungkin cuma ya kekentalan, HTHS, buih. Tapi penulis nggak pernah dengar ada sequence berapa di SNI ya. Jangan dipikir bahwa ya SNI sudah butuh berapa, 30 juta atau 35 juta gitu per tipe, per jenis, itu sudah mencakup semuanya. Enggak, itu cuma sebagian kecil. Bahkan kayak uji oksidasi kita nggak temui itu di SNI. Uji elastomer, uji kompatibilitas terhadap seal, penulis nggak lihat di standarnya SNI ada. Kalau misalnya ada yang ngomong, wah ada itu mas, mohon tunjukkan sumbernya, ya penulis nyari nggak nemu. Kalau nggak ada uji elastomer artinya ya oli SNI nggak dijamin beneran aman terhadap seal. Karena untuk mengetahui aman terhadap seal atau tidak, itu harus uji elastomer. Biaya ujinya sendiri kalau nggak salah wis mendekati 500 jutaan atau lebih ya, untuk satu tipe di API.org. Jadi maksimal oli di Indonesia itu cuma lulus uji SNI, kecuali yang ada logo API-nya, yaitu beneran lah uji di API langsung. Tapi kalau nggak ada, ya kemungkinan besar itu cuma lulus uji SNI. Dan uji SNI itu nggak selengkap uji API. Soal kualitas, maaf ya, penulis ragu. Mungkin selama diuji beneran bisa lulus, tapi setelah diuji apa ada lembaga yang mengatur kejujuran suatu pabrikan? Apa pernah ada misalnya digrebek gitu, pabrik oli ini digrebek karena memproduksi oli tidak sesuai dengan yang ia ujikan? Kita kan nggak pernah loh. Kalau misalnya obat-obatan kan sering, obat ini dilarang beredar karena ternyata ditemukan mengandung ini bahan yang terlarang. Kalau pabrik oli mana pernah? Kalau nggak pernah berarti ya ada masalah itu. Harusnya ya oli itu diuji ya sesuai standar lah, standar API. Tapi ya lawang pabrik olinya saja nggak mampu untuk menguji, apalagi konsumennya. Jadi ya kita ya terpaksa ngujinya ya harus dari dipakai. Dan sebenarnya bedanya oli jelek dan oli bagus itu bisa kerasa ya dari dipakai ini. Jadi
mungkin ada yang berargumentasi, wah untuk uji oli itu nggak bisa pakai feeling gitu ya. Iya, biasanya orang-orang gitu orang-orang yang munafik ya. Munafik karena biasanya kalau nguji aditif bensin dia pakai feeling, nggak pakai ukuran. Kalau ada orang yang membantah hasil uji bensin dengan menggunakan data akselerasi, data dibantah pasti ya. Di dyno bisa gini kok, hasilnya gini ya gitu. Nah, intinya kalau soal oli pakai feeling itu sesuatu yang wah nggak bagus, harus pakai uji lab. Uji lab murah kok, 150. Nggak tahu kalau itu adalah penipuan juga. Karena 150.000 ada berapa sih sifat oli yang diuji? Lembaga API nguji oli nggak pakai uji partikel. Nggak ada yang namanya uji partikel di uji-uji yang di daftar API. Coba lah cari yang butir nomor berapa, wis tunjukkan ke penulis. Dokumen API-nya bisa di-download secara gratis. Namanya API 1509. Coba lihat ada apa enggak. Jadi ya sayangnya banyak orang itu wis ya kayak gitulah wis orang Indonesia itu. Mau yang pendidikannya sangat tinggi, mau yang kemampuan finansialnya sangat tinggi, itu lebih mempercayai rumor, lebih mempercayai omong kosong daripada menyelidiki informasi langsung dari sumbernya. Ya wis lah, itulah kondisi orang Indonesia. Jadi kalau ada yang ngomong ini oli ini lebih bagus kok, coba tanya dia dasarnya apa. Kalau misalnya dia dasarnya nyoba langsung, sudah berapa puluh oli yang dia coba. Karena biasanya orang-orang begitu nggak berani nyoba oli murah, dia beraninya cuma nyoba oli mahal, oli yang harganya lebih mahal. Katanya, oh oli kalau ini memang yang 300.000 itu memang sip rasanya. Padahal ya belum tentu juga. Karena penulis sering ketipu sama oli mahal tapi yang ternyata kualitasnya di bawah standar. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.